Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Zikir tauhid sebenarnya intinya sama saja dengan zikir lainnya yang sering kita lakukan. Hakikatnya adalah ingat kepada Allah, memuji-muji kebesaran dan keagungan ilahi Rabbi, dan mencoba melakukan komunikasi untuk membangun kedekatan dengan sang penguasa alam semesta. Lantas apa yang membedakannya? Cuma satu, yaitu totalitas. Zikir yang kita lakukan pada umumnya kita sebut sebagai zikir dasar, dilakukan seusai sholat atau waktu-waktu khusus saja, dan di luar waktu itu kita tidak lagi berzikir. Sedangkan zikir tauhid adalah upaya berzikir di sepanjang waktu yang kita miliki. Tidak hanya seusai sholat, tetapi sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan pada alam bawah sadar kita yang menguasai diri kita, sepanjang tidur pun terus kita ajak untuk berzikir. Tiada hentinya. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam berbagai firman-Nya, bahwa tetaplah berzikir setelah selesai sholat, dan teruslah berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring. Firman Allah, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah sambil berdiri ataupun duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Saudaraku, jangan sampai kita tertipu oleh dunia sehingga kelak akan menyesal setelah terlambat. Dunia ini cuma ujian dan cobaan bagi manusia. Kebahagiaan sesungguhnya berada di akhirat. Dan saya kira kita semua sudah paham. Tidak perlu lagi kita bahas lagi di sini. Kami hanya ingin membangunkan kesadaran kita semua bahwa selama ini kita telah tertipu oleh angan-angan kosong kita sendiri, dan tanpa sadar menjadi tidak konsisten, bahkan tidak masuk akal. Apa yang menjadi tujuan utama kita lalaikan, sedangkan yang menjadi tujuan antara kita kejar habis-habisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkritik keras orang-orang yang bodoh dan lalai. Firman Allah, mereka hanya mengetahui yang lahiriah saja dari kehidupan dunia, sedang tentang kehidupan akhirat mereka lalai. Maka apakah yang harus kita lakukan? Jawabnya sederhana saja, bertindaklah yang proporsional. Kalau kita sudah paham bahwa akhirat adalah tujuan utama kita, maka utamakanlah dia, sedangkan dunia hanyalah tujuan antara. Maka jadikanlah dia sebagai perantara untuk mencapai tujuan akhirat. Tapi bagaimana caranya? Kita harus lebih cerdas dalam merumuskan masalah. Allah menyukai orang yang menggunakan akalnya di dalam beribadah, dan tidak suka kepada mereka yang sekadar hanya ikut-ikutan dan terbenam dalam kebodohan dan lalai. Allah telah memberikan petunjuk kepada kita untuk mencapai dua kebahagiaan sekaligus, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari duniawi, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Lalu bagaimana formulasinya? Bukankah waktu kita terbatas hanya 24 jam sehari? Bagaimana membagi waktu untuk kegiatan akhirat dan duniawi? Inilah yang kita sebut zikir daiman atau sholat daim. Kita tidak perlu memisah-misahkan antara kegiatan dunia dan akhirat, karena keduanya adalah karunia Allah
Yang satu diberikan sekarang dan yang lainnya diberikannya nanti. Kedua-duanya harus kita ambil dan kita nikmati. Kebahagiaan dunia kita nikmati, kebahagiaan akhirat pun kita raih. Karena sekarang ini adalah kehidupan dunia, maka jadikanlah kehidupan dunia sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Jangan ditinggalkan, jangan dijauhi atau dilalaikan. Jangan tidak bekerja dengan alasan mengganggu sholat dan zikir Anda. Jangan tidak berolahraga karena alasan nanti nggak sempat baca Al-Quran. Jangan pula tidak berumah tangga karena takut mengganggu kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya itu bisa dilakukan secara simultan. Betapa banyaknya orang yang bekerja tetapi tetap bisa melakukan sholat dan zikir kepada Allah. Betapa banyaknya pula orang yang berolahraga sambil menghafalkan ayat Al-Quran, bahkan menemukan makna ayat Al-Quran dari segala yang terhampar di sekitarnya. Dan betapa banyaknya orang-orang yang berumah tangga sambil memenuhi perintah Allah untuk menyiapkan generasi berkualitas di masa depan yang akan mengembalikan kejayaan umat Islam sebagai umat teladan. Saudaraku sak sejati, dunia ini bukan untuk diabaikan, tapi untuk dikelola supaya memberikan kebahagiaan kepada manusia. Tapi ingat, ini bukan tujuan final, karena kita sedang menuju kehidupan yang lebih abadi, yaitu akhirat. Karena itu, raihlah dunia sebanyak-banyaknya untuk digunakan beramal kebajikan bagi kehidupan akhirat kelak. Seorang muslim harus berusaha menjadi kaya agar bisa naik haji, agar bisa menolong orang miskin, agar bisa membantu anak-anak yatim, agar bisa menyekolahkan anak-anaknya menjadi generasi yang kuat, agar bisa menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan nyaman, dan berbagai kenikmatan lainnya. Seorang muslim juga harus pandai dan berilmu pengetahuan tinggi, agar kita tidak terus-menerus dibodohi, agar bisa membangun pusat-pusat penelitian yang mengantarkan kita bisa memahami ayat-ayat Allah di alam semesta dan lingkungan hidup kita, yang akan menambah kedekatan kita kepada Allah. Dan seorang muslim juga harus berusaha menjadi penguasa agar potensi umat Islam ini bisa dikelola secara baik, hidup damai sejahtera dalam negeri yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau negeri ini dikendalikan oleh orang-orang yang tidak peduli pada Islam, maka kehidupan umat Islam akan sangat memprihatinkan, sebagaimana terlihat di berbagai belahan dunia di mana umat Islam yang menjadi minoritasnya. Pokoknya umat Islam harus maju dalam segala bidang. Dunia harus berada dalam genggaman kita, bukannya malah tersingkir dari kenikmatan dunia. Padahal dunia dan segala isinya ini diciptakan oleh Allah untuk kita, tapi malah kita cuekin. Sungguh kita berdosa kepada Allah. Kita melecehkan Allah yang telah membuat semua ini untuk kebahagiaan manusia. Firman Allah, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu, supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Allah telah menciptakan segala yang ada di dunia ini untuk kebahagiaan manusia. Tidak ada ayat yang melarang kita untuk menikmatinya. Yang dilarang itu adalah hidup bermewah-mewahan dan bermegah-megahan, sehingga lupa dari mengingat Allah. Firman Allah, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk dalam kubur. Jadi pada prinsip dasarnya adalah kembali kepada mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mengorientasikan segala aktivitas hanya kepada Allah. Jangan lalai, nanti tahu-tahu mati masuk liang kubur tanpa persiapan apapun untuk kehidupan akhirat. Maka lakukanlah zikir daim atau zikir tauhid. Berzikir hanya untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Sang Maha Perkasa,
di dalam segala aktivitas kita, di seluruh waktu yang kita lalui, di segala tempat yang kita singgahi, di dalam kondisi apapun yang kita alami, baik suka maupun duka. Tak ada lagi waktu yang memisahkan antara kita dan Dia. Waktu boleh mengikat jasmani kita untuk menjadi semakin tua, tetapi hati dan jiwa kita tidak pernah lepas dari Sang Penguasa Waktu. Bertasbihlah, mengagungkan kebesarannya di waktu pagi dan petang. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.